Selamat malam Sobat Mistis. Kali ini gue bakal cerita soal pengalaman gue waktu pelesiran di Gunung Ciremai. Gue Oke. hari ini ditemenin sama Dito. Dia bakal bantu gue buat sharing cerita gue kali ini. Oke, siap. Apa nih pengalaman mistis lo gitu? Sebenarnya ini bukan real pengalaman gue gitu, Ah. tapi ini pengalaman dari temen gue yang ikut pendakian bareng gue gitu. Gitu. Jadi dalam satu kelompok Ya, gitu kan. dalam satu regu lah. Jadi berarti lo ngalamin juga apa enggak? Maksudnya kan lo di situ gitu kan? Iya, gue ikut ya istilahnya ya ngelihat teman gue ini ya ketika dia melihat sosok itu. Oh, oke. Berarti gitu. Jadi gue ceritanya udah lama sih sebenarnya sekitar tahun 2016 gitu. Waktu itu kita ke Gunung Ciremai berenam atau 7 orang Ciremai itu di mana ya? di daerah Soalnya Jawa gue nggak Barat. paham banget nih soalnya. Ya, santai. Iya, Ini di iya. daerah Jawa Barat. Tepatnya gue sih naik. Jadi ada beberapa jalur. Ah. Gue tuh naiknya dari jalur yang ada di daerah Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, oke. Jadi gue berenam kita nanjak ke Gunung Ciremai. Waktu itu sih lagi kalau nggak salah arus balik gitu. Jadi gue pas arus balik gue baru keluar Jakarta. Jadi lebih sepi kan. Oke. Nah, Hmm. gue ngedaki tuh. Mulainya Jadi sekitar. Hah? sore dong ya berarti ya? Gue Apa enggak? mulai mendakinya sih abis zuhur gitu, jam 12-an gitu lah. Oh, oke. Udah agak siang sih sebenarnya. Iya. Nah, gue mendaki mulai naik jalan. Awal sih ya nggak ada gangguan apa-apa. Tapi emang karena Ciremai itu kan dikenalnya mistisnya gitu. Emang ini banyak gitu ya. Emang ceritanya kayak Oh. gitu. Nah, gue ya udah naik tuh biasa gitu, kayak nggak ada apa-apa karena ya kita have fun aja naik gunung, ya namanya istilahnya Jadi pecinta nggak ada alam. kepikiran juga gitu. Nggak ada di kepikiran awal-awalnya juga. gitu kan. Heeh. Nah, kejadian itu sih sebenarnya mulai kerasa aneh-aneh ya ketika udah masukin malam, karena kan Oke. jalurnya itu, nama jalurnya tuh Palutungan. Nah, itu jalur di daerah Kuningan. Itu emang hutannya lebat gitu. Jadi lu ketika masuk ke situ ya lu ngedaki lewat situ tuh lu gak bakal aus karena Iya. matahari tuh susah nembus ke dalam karena Iya. kanan kirinya bener-bener pohonnya tinggi-tinggi Nah, gitu. iya. Oke. Nah, terus kita sih udah Jadi gelap banget tuh ya. ya pas malam gelap banget. Cuman cahaya apa namanya? Sore pun tapi gelap nggak? Kalau Udah sore- masuk sore ya mulai udah gelap banget udah agak gelap gitu lah. Oh iya. Cahaya ya cahaya dari senter atau headlamp gitu kan yang Apa adanya lah gitu ya. apa adanya. Sebenarnya udah ngerasa aneh tuh ya waktu berangkat itu, udah masuk malam kan. Tadinya kita mau ngecamp di daerah yang istilahnya lebih tinggi gitu. Mau mencapai puncaknya. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, capek, sesak napas, ada juga yang sesak napas gitu. Ya kita mulai ngecamp lah. Sempet Iya. gerimis juga sih, jadi kayak ya bingung kan, udah masang jas hujan seadanya, ya udah akhirnya kita ya ngecamp lah gitu. Iya. Nah, pas ngecamp pun ya tempatnya tuh ya sepi gitu. Spot-spotnya juga kayak kecil dan di situ cuma ada satu tenda dan sama kita ya kira-kira 2 tenda gitulah. Dan lo tadi berapa orang katanya? Berenam. 6 ya. 6 atau 7 gitu. Jadi gua di lupa. tenda sekitaran lo cuma ya puluhan orang loh berarti ya? Ya kurang lebih gitu. Sekitar ya? Dan ya Iya, karena sepi banget dong. Iya, samping kanan kiri ya hutan gitu. Lebat gitulah. Nah, malam itu ya nggak ada apa-apa. Kita pagi kita istilahnya summit tuh ke puncaknya lah gitu. Pas dari puncak kita turun. Habis turun tuh kita sebelum turun ke bawah lagi kita istirahat dulu. Istilahnya di tenda itu ya kita masak, makan. Karena habis dari puncak kan agak capek. Nah, karena sampai di tenda itu agak malas-malesan gitu habis puncak ya, kayak santai-santai udahlah ntar aja pulangnya. Nah, tiba-tiba udah asar gitu, sekitar jam 3-an, jam 4-an gitu. Nah, kita kan nggak mau ngincer maghrib di jalan kan, kayak udah gelap banget. Kita udah ngelewatin malam yang pertama kayak, oh gelap nih, nggak mungkin kita bakal gelap-gelapan lagi. Tapi ya mau gimana, karena baliknya pas jam 4 ya kita balik gitu.
Jadi gue berenam itu sempat kepisah juga. Nah kita udah beres-beres tenda, kita balik lah sekitar jam 4-an gitu atau jam 5 kita balik berenam. Nah sempat kepisah di pertengah jalan ya, bertiga-tiga gitu pisahnya. Namanya mendaki kan harusnya ya tetap sama-sama gitu kan. Nah terus pas kepisah di jalan, gue kebetulan yang bagian 3 belakangan karena gue nungguin temen gue, dia satu lelet gitu ya. Ya namanya di gunung kan fisik bakal ini kan kelihatan lah beda-beda gitu kan. Ya gue nggak mau ngikutin temen gue bertiga yang turunnya lari gitu karena temen gue ketinggalan satu. Kalau gue ikut lari gue bisa, tapi dia bakal berdua dong, lebih serem lagi lebih gitu. Bahaya lagi gitu kan. Ya awalnya kita mikirnya ya nggak ada hantu-hantuan lah. Ada yang aneh-aneh lah ibarat gitu kan. Ya takutnya karena hutannya lebat, ya kan takutnya ada hewan buas apa gimana gitu kan. Nah ya udah kita turun bertiga nih, ya 3 lagi udah nggak kelihatan karena dia udah lari. Sampai di pertengahan, gue agak lupa sih tapi udah cukup jauh lah. Tiba-tiba masuklah waktu maghrib gitu. Nah kebetulan tuh menjelang maghrib, nah tiba-tiba ya udah sepi aja gitu. Lama-lama bener-bener nggak ada pendaki yang naik atau pendaki yang turun bareng kita gitu. Terus untungnya kita ketemu sama orang pendaki lain gitu, grup lain. Dia tuh nawarin kita minum. Jadi kayak menjelang maghrib dia nawarin, minum dulu apa namanya maghrib, mending di sini dulu. Tadinya tuh gue mau lanjut gitu kan, karena ya karena susulin teman gitu kan. Karena udah teman yang di depan kan udah jauh banget udah gitu. Iya. Tapi ya gue mikir, oh iya nih maghrib, mending kita istirahat dulu lah. Karena ya cerita yang beredar sih emang di gunung itu juga ya maghrib ya emang harus berhenti. Ya nggak di Gunung Ciremai aja tapi ya di semua tempat lah kayak maghrib ya harus berhenti dulu lah. Jaga lah gitu kan. Gitu kita dengerin. Ya walaupun kita nggak denger azan di hutan ya tapi ya udah masuk waktunya ya udah gitu kan. Nah terus kita ditawarin minum, habis tawarin minum, udah lama ya kita cabut lagi. Nah dari situ tuh kita udah kayak merasa nggak enak karena malamnya makin gelap gitu lah ibaratnya. Nah, dan itu kondisinya lo masih bertiga ya? Masih bertiga gue. Dan sempet hampir salah jalan karena ya nggak ada tandanya gitu. Sebenarnya ada tandanya tapi kecil kan, jadi diikat di pohon gitu. Tapi kan karena mungkin nggak kelihatan kan, jadi kayak kan kondisinya juga gelap gitu kan ya. Kelewat. Dan gue juga sempet beberapa kali nengok ke belakang dan ya kayak apa? Yang ngerasa nggak enak aja. Gue nggak bisa merasakan tapi ya gue sendiri pada saat itu ya agak takut lah gitu. Ada pemikiran-pemikiran gitu lah. Iya ada pemikiran gitu ya karena gue di belakang kan, gue ditempatin sama teman gue di belakang gitu. Teman gue nggak berani di belakang, ya udah. Tapi karena gue agak takut, gue sederet sama teman gue yang kedua, jadi nggak ada yang di belakang. Ada yang buntut lah, nggak ada ininya gitu ya. Jadi teman gue sempat nanya, lu kenapa dah? Enggak apa-apa ya. Tapi kan ya gue nggak perlu ngomong dong kalau gue takut. Kalau ngomong pun kan emang nggak boleh gitu kan. Malah bikin orang lain takut juga gitu kan. Nah ya sepanjang jalan itu sampai sebelum gue ketemu 3 temen gue, ya hawanya nggak enak aja gitu, kayak pohon gerak-gerak sendiri. Maksudnya satu daunnya lah kayak gerak-gerak sendiri gitu. Ya gue masih optimis, istilahnya nggak mikir negatif itu ada apa-apa. Oh mungkin angin gitu ya. Tapi ya pada saat itu ya nggak ada angin gitu. Tapi ya gue biasa aja gitu karena ya menurut gue bukan tipikal yang langsung percaya gitu. Tapi kayak oh ya udahlah paling angin. Tapi gue bener-bener lihat jelas banget kayak pohonnya emang nggak mungkin gitu ya gitu kan, nggak mungkin angin gitu. Kayak aneh aja gitu. Jalan-jalan akhirnya ketemulah sama gerombolan 3 teman gue. Oh udah disusulin. Itu kita ketemu di pos 1, ibaratnya dari pos yang paling atas turun ke bawah-bawah. Jedanya berapa lama nih? Pas lo ngerasain nih berapa menit gitu? Wow itu panjang sih perjalanannya. Oh gitu. Jadi dari maghrib itu sampai sekitar ya isya lah, dari kalau enggak ya sekitar jam 8 gitu. 40 menit, setengah jam lebih badannya gitu ya. Ya kalau dikira-kira ya mungkin sejam lebih juga. Jadi perjalanan yang cukup menegangkan, gue bertiga di tengah hutan itu ya sekitar 1 jam gitu.
Ya lu bayangin aja gitu, gue disuruh di belakang, temen gue di depan. Jadi ya gue nggak berani dong di belakang. Ya jadi sejam itu udah kayak ya parah banget gitu ya. Ya udah, gue berpikiran aneh-aneh tapi gue mencoba untuk nggak aneh-aneh gitu lah. Terus akhirnya kita bertiga udah ketemu lagi kan sama teman kita yang bertiga di depan. Akhirnya kita ngumpul lagi berenam. Ya gue sempet kesel juga, kenapa sih ninggalin gitu. Lu kira kita nggak ini apa istilahnya namanya kelompok gitu kan. Kenapa harus tinggalin gitu kan. Lu kira kita juga nggak pengen cepet-cepet pulang gitu, ibaratnya gitu kan. Jadi sempat ada omongan lah ya. Iya gitu, sempat kesel juga lah. Akhirnya kita daripada ribut kan, kita turun nih dari pos 1 ke base campnya. Saya dari turun lagi ke bawah. Nah di perjalanan ini teman gue yang bertiga tadi, yang tadi lelet lah ibaratnya, dia karena udah kecapean kan, dia disuruh di depan, dia pimpin ininya. Karena kan ya biar kita ngikutin langkahnya dia kan, biar dia nggak ketinggalan lagi. Bener. Karena gue udah bilangin juga, udah lu di depan aja biar kita nggak pisah-pisah lagi gitu kan. Ya udah, karena udah posisinya udah malam banget, udah sekitar jam 8-an lebih lah. Iya, emang nggak boleh lagi tuh lu bisa-bisa gitu. Iya. Gitu kan. Nah terus kita jalan, udah agak lama juga. Dia tuh udah mulai capek juga tuh, temen gue yang di depan. Yang depan. Kayak center udah kemana-mana gitu kan. Maksudnya kalau di gunung kan, di alam gitu ya center harus fokus sih. Harus fokus. Lu jangan nggak fokus gitu. Jangan asal nyenter juga. Gitu kan. Nah terus jalan, tiba-tiba tuh temen gue yang di depan ya karena dia mungkin capek ya, karena dia tiba-tiba teriak dong, apa namanya, berhenti. Wah, teriak tiba-tiba, ada apaan tuh? Ada mata. Satu regu tuh ya kayak panik, antara panik, kesel, sama ya bingung mau ngapain. Tiba-tiba kita lagi jalan, dia tuh main center ya. Gue udah bilangin kayak center lo kedepanin aja, nggak usah ke atas gitu kan. Ya udah, tiba-tiba dia bilang gitu. Jadi posisinya tuh kayak jalan dari pos 1 ke base camp itu, pokoknya di pertengahan jalan itu kayak ada belokan lah, pokoknya saya ingat gue. Kita mau belok ke kanan. Nah dia tuh katanya lihatnya di sebelah kiri gitu. Jadi mau belok ke kanan, dia sempet berhenti, berhenti mendadak, langsung dia teriak, ada apaan tuh, ada mata. Sebelah kiri gitu. Iya, dia di sebelah kirinya dia. Nah terus teman-teman yang lain ya coba tenangin dong, kayak udah itu paling kunang-kunang gitu atau gimana. Ya teman gue yang ngeliat tadi ya dia nggak ngomong lagi, ya kayak positif aja gitu kan. Ya karena dia lihat sendiri gitu, kayak ada mata gitu kan. Terus pas apa namanya ya kita coba tenangin, kunang-kunang kali apa-apa ya. Kita mencoba untuk positif gitu, kayak ya udahlah, daripada kita mikir yang aneh-aneh, udah mending kita turun aja. Lu capek kali digituin kan sama temen, kadang-kadang juga. Ya udah fokus. Akhirnya udah kita lupain tuh. Ya udah kita turun, dan itu bener-bener nggak ada satupun pendaki yang turun lagi gitu. Jadi kalian doang tuh ya, berarti berenam gitu. Iya, berenam, dan nggak ada yang naik juga. Dari jauh ya kayak. Ya karena jam 8 juga iya, kan. Nggak mungkin juga orang naik malam-malam. Nah terus pas akhirnya kita sampai di base camp, gua tanya sama petugas yang jagain base camp itu. Pak, ya kan karena ya gua kira juga kan ada orang di depan kita, atau mungkin yang dia lihat itu mata siapa, atau mungkin dia yang ngelihat center orang lain. Ya gue tanya dong ke petugasnya, Pak, hari ini yang turun siapa aja? Terus bapak petugasnya tuh bilang apa, dan itu yang buat gue sedikit kaget sih, kayak hari ini yang turun rombongan AA aja kok. Waduh, gila sih. Iya tuh, gue langsung ya merinding juga kayak. Berarti hari ini yang turun ya cuman berenam gitu. Iya, nggak ada rombongan lain, dan ya terus itu matanya siapa gitu kan. Terus gue langsung ya udahlah, karena udah capek, akhirnya ya udah kita mending makan, karena di situ kan disediain makan kan, ya udah gitu. Udah kita lupain, baru setelah pendakian itu beberapa lama baru teman gue cerita gitu, lu lihat apa sih di sana? Ya mata bentuknya, terus warnanya merah katanya gitu matanya, terus ya udah sebatas itu sih dia cerita. Katanya badannya ya sepantaran kita. Sempet badan juga iya, yang dilihat. Sosoknya gitu. Katanya ya mata, tapi tingginya sekita gitu, ibaratnya sejajar sama kita. Jadi ibaratnya manusia lah ibaratnya. Iya, ibaratnya kayak bentuk manusia, tapi kan
kalau binatang kan berarti di bawah kita dong. Nah iya benar kan, maksudnya kalau misalkan hewan nggak mungkin gitu. Ya gitu sih, itu aja tuh cerita Gila gue sih. yang di Ciremai. Tapi ya gue rindu Gunung Ciremai sih, pengen balik lagi. Oke, siap. Oke. Gila. Sekian buat Sobat Mistis, semoga suka cerita mistis kali ini.